apakah agama itu boleh diperjualbelikan apa tidak? Quotes on quotes. Oke. Paham nggak Ustadz maksudnya? Paham banget. Aku ngasih satu analogi supaya nanti pertanyaan Om Deddy jadi lebih clear. Suatu waktu aku diminta sama bapakku untuk ngisi karyawannya. Oke. Jadi perintahnya sederhana, Lik, ini anak-anak ini gimana caranya biar punya integritas. Dia bisa jujur. Karena kadang-kadang kalau misalnya papi percayain sesuatu pada mereka, asetnya nggak dijaga atau asetnya digunakan untuk yang lain. Misalnya dipercayakan mobil, tiba-tiba dia jadi nge-Grab misalnya atau nge-Gojek misalnya gitu. Ini gimana Lik caranya Lik biar mereka kayak gitu. Aku bilang sama bapak gini, Pi, coba jadi gini Pi. Kita kan sama-sama tahu, aku bilang sama bapakku, bahwasanya anak-anak ini ketika pelatihan pun, ini mereka pagi sampai siangnya pelatihan, malamnya mereka pergi keluar, entertainment. Dan kita di perusahaan kadang-kadang mengeluarkan biaya entertainment itu. Untuk mereka nge-entertain orang untuk dapat satu job lah misalnya. Atau dapat satu deal lah misalnya. Lalu aku bilang sama bapakku, Papi tahu nggak kalau seandainya baik itu satu paket dan jahat itu satu paket. Kalau Papi kalau Papi mengharapkan mereka jujur, Papi nggak bisa membiarkan mereka melakukan sesuatu yang buruk di depan mata Papi. Nah, dari kemudian hal seperti itu kita jadi tahu bahwasanya jabatan itu ketika misalnya digunakan untuk sesuatu termasuk dalam Menteri Agama, itu satu paket sebenarnya. Artinya kalau kita pernah melihat balik lagi track record-nya atau kita melihat sesuatu yang misalnya buruk dan itu terjadi, kalau kita membiarkan itu, maka kita seolah-olah membiarkan dia untuk melakukan keburukan sebenarnya. Maka kata Rasul kan, tolonglah saudaramu dalam kemudian kebaikan. Lalu kemudian tolonglah saudaramu juga dalam kezoliman. Lah ditanya, gimana cara menolong saudara dalam kezoliman? Bantu dia untuk tidak melakukan itu. Nah tapi kalau misalnya kita membiarkan, jadinya seperti itu. Contoh